Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 11 Mei 2025, Hari Minggu Paskah keempat, Hari Minggu Panggilan. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 13, ayat 14, dilanjutkan ayat 43 sampai dengan 52. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas berangkat dari kota Perga, lalu tiba di Antiokhia di daerah Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Ketika ibadat selesai, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir semua penduduk kota itu untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat betapa banyak orang berkerumun, mereka menjadi iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolak firman itu dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan dengan cara itu, mereka menimbulkan penganiayaan atas diri Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu dari kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu mereka pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antiokhia penuh sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari kitab Wahyu, bab 7, ayat 9, dilanjutkan ayat 14b sampai dengan 17. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Tampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang di antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Yohanes, bab 10, ayat 27 sampai dengan 30. Pada suatu hari, Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya.
Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi gembala yang benar. Semua orang Kristen dipanggil untuk menjadi gembala. Salah satu tugas seorang gembala adalah berusaha meyakinkan dombanya bahwa semua yang mengikutinya pasti aman. Mereka semua mendapat jaminan hidup. Bagaimana cara meyakinkan domba agar mengikuti gembalanya? Mengenal. Mengenal berarti masuk ke dalam hidup orang lain dan berusaha mengetahui seluruh kerinduan dan harapan mereka. Mengenal mereka lebih dalam, sesungguhnya kita sedang meyakinkan mereka tentang siapakah diri kita dan kualitas apa yang kita miliki, serta apa yang mereka harapkan dari kita. Semakin mengenal mereka dengan lebih baik, semakin besar keyakinan mereka terhadap kita, dan semakin kuat motivasi mereka untuk mengikuti gembalanya. Tidak ada keyakinan yang kuat tanpa mengenal lebih dalam tentang pribadi seseorang. Itu berarti bahwa mengenal adalah salah satu proses menumbuhkan keyakinan pada diri seseorang untuk mempercayakan diri mereka sepenuhnya di bawah tuntunan seorang gembala. Yesus sendiri mengatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku." Dalam pelayanannya, Yesus sendiri berada di tengah banyak orang agar ia mengenal mereka lebih baik dan mereka mengenal Yesus dengan lebih baik. Ternyata apa yang dilakukan oleh Yesus membawa banyak orang mengenal dan percaya kepada Yesus dan akhirnya memutuskan untuk mengikuti Dia. Mencintai. Tak kenal maka tak cinta. Kalau sudah kenal, pasti ada cinta. Mencintai artinya membuat orang yang dicintai itu bahagia, tenang, dan damai. Bagaimana membahagiakan orang yang kita cintai? Berikanlah apa yang terbaik, terindah, termahal yang dia butuhkan. Dengan cara ini, orang yang kita cintai akan mengalami dan merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang membekas seumur hidupnya. Yesus sebagai gembala utama telah memberi contoh bagaimana cara mencintai dombanya, yakni dengan memberikan apa yang terbaik, terindah, dan termahal yang dimilikinya, yakni nyawanya sendiri. Dia memikul salib dan mengorbankan nyawanya di salib demi cinta dan kebahagiaan semua domba gembalaannya. Inilah titik tertinggi dari cinta seorang gembala terhadap dombanya. Maka cinta yang besar adalah syarat untuk melaksanakan tugas kegembalaan secara utuh. Melupakan diri. Syarat untuk mencintai orang lain secara utuh adalah melupakan diri sendiri. Melupakan diri adalah syarat untuk sebuah pelayanan yang total. Dengan melupakan diri, seorang gembala dengan bebas dan utuh, segenap jiwa raga memberikan dirinya untuk keselamatan dombanya. Yesus sendiri dalam melaksanakan tugas kegembalaannya tidak pernah berpikir bagaimana membahagiakan dirinya sebelum membahagiakan orang lain. Yesus sebagai gembala utama sadar bahwa melupakan diri demi orang lain adalah cara untuk membahagiakan diri. Segala sesuatu yang dilakukan Yesus untuk mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain adalah cara membahagiakan dirinya sendiri. Yesus ingin mengajarkan pada kita bahwa kebahagiaan seorang gembala diperoleh saat kita melepaskan diri dari ikatan yang sangat kuat terhadap diri sendiri demi orang lain. Pada hari ini kita diajak untuk menjadi gembala yang baik, gembala yang memberikan rasa aman dan damai bagi domba yang dipercayakan kepada kita. Ini dilakukan dengan cara mengenal dan mencintai mereka secara total, serta mendahulukan mereka dalam pelayanan kita. Tulisan oleh R.P. Hendrikus Dili Okarm. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal,
antarlah kami kepada persekutuan sukacita surgawi, supaya kawanan yang lemah ini sampai ke tempat yang sudah dicapai oleh gembala kami dengan langkah yang gagah, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.